Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Anazi Zulpiana, NIM 240102085, kelas 3C, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Ustaz Syamsuddin Sirah. Baik, di sini saya akan menjelaskan simpulan-simpulan dari 10 jurnal yang saya baca, yaitu jurnal yang pertama, Akhlak tasawuf dapat memberikan arahan kepada manusia untuk menciptakan perilaku yang mulia, tidak hanya kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada diri sendiri. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Objek kajiannya adalah perbuatan manusia dan norma aturan yang dijadikan untuk mengukur perbuatan dari segi baik dan buruk. Pembentukannya secara integral melalui rukun iman dan rukun Islam. Dalam menghadapi problematika kehidupan di antara caranya adalah dengan mengembangkan kehidupan yang berakhlak dan bertasawuf. Jurnal yang kedua yaitu ciri-ciri zuhud, yaitu mengetahui bahwa kehidupan dan kesenangan dunia hanyalah sementara, mengetahui bahwa kehidupan akhirat itu lebih kekal, dengan memandang bahwa dunia merupakan tempat untuk menyiapkan kehidupan di akhirat kelak, mengeluarkan dari hati dengan kecintaannya kepada dunia. Kita sebagai makhluk mempunyai anggapan bahwa kebahagiaan bukan hanya diukur dari segi materi, namun juga dari spiritual, memandang bahwa harta, jabatan itu semua merupakan amanah untuk kemanfaatan orang banyak. Dianjurkan untuk berimpak harta yang dimiliki kepada orang yang lebih membutuhkan, meninggalkan sesuatu hal yang berlebihan, menghindari kemewahan, serta menjaga dari perkataan kotor dan menjaga pandangan kepada lawan jenis. Dalam tafsiran tazkiyah, banyak sekali paparan tentang zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu manusia dianjurkan untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, yang mana sekarang banyak manusia yang cenderung ingin unggul dari orang lain. Sifat berlomba-lomba dalam kebaikan akhirat merupakan puncak tertinggi untuk orang-orang yang berbakti kepada Allah. Selanjutnya, kita harus selalu tawakal kepada Allah dengan bentuk menyerah seluruh persoalan kita kepada Allah, yang mana tidak ada rencana apapun kecuali takdir Allah. Jurnal yang ketiga yaitu dapat saya simpulkan bahwa zuhud adalah mengkosongkan atau membersihkan hati dari perkara yang bisa menghalangi kepada Allah, dengan cara tidak mudah terlena pada kesenangan dunia ini dan tidak bermegah-megahan. Memalingkan pada dunia ini juga disebut dengan zuhud. Ciri-ciri zuhud adalah mengetahui bahwa kehidupan dan kesenangan dunia hanyalah sementara, mengetahui bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan kekal, memandang bahwa dunia adalah tempat untuk menyiapkan kehidupan akhirat, mengeluarkan dari hati kecintaan pada dunia, memasukkan kecintaan pada kepatuhan pada Allah, melepaskan diri dari ketergantungan pada makhluk, mempunyai anggapan bahwa kebahagiaan bukan diukur dari materi namun dari spiritual, memandang bahwa harta, jabatan adalah amanah untuk memanfaatkan orang banyak, menggunakan harta untuk berinfak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke jurnal yang keempat, yaitu gerakan zuhud sudah mulai muncul pada abad 1 Hijriah yang dipelopori oleh Hasan al-Basri. Menurut beberapa sejarah, gerakan zuhud lahir didasari oleh 4 hal. Yang pertama, Al-Quran yang dijadikan pedoman utama oleh para sahabat. Yang kedua,
Sunnah Nabi Rasul SAW mencontohkan kehidupan yang sederhana, akan tetapi tidak sampai meminta-minta atau melakukan syubhat. Yang ketiga, sosial politik yang dimulai dengan kemewahan hidup di zaman Utsman bin Affan, lalu berlanjut di zaman Ali bin Abi Thalib dan di zaman Bani Umayyah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata zuhud hanya satu kali, yaitu di dalam Quran surat Yusuf ayat 20. Akan tetapi Allah memberitahu bahwa bagaimana seharusnya sikap manusia dalam memahami hakikat dunia, ekstensi harta, memahami akhirat, beramal untuk bekal di akhirat. Di dalam penafsiran tentang ayat tersebut, Buya Hamka menyampaikan bahwa dunia merupakan ladang manusia untuk melakukan investasi berupa amal untuk bekal akhirat, dan investasi harta untuk mempermudah manusia melakukan investasi yang pertama. Jurnal kelima yaitu kitab Irsyadul Ibadi ini membahas tentang akidah, fiqh, hikayah dan nasihat dari para ulama. Kitab ini merupakan sebuah karya dari ulama yaitu Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malbari, yang syarat dengan kandungan nilai-nilai zuhud di dalamnya yang berupa nilai akhlak yang meliputi ikhlas, belas kasih atau peduli, sabar, syukur, tawadu, amar ma'ruf, nahi munkar dan banyak lainnya. Nilai-nilai zuhud yang terdapat dalam kitab Irsyadul Ibadi karya dari Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari meliputi ikhlas, belas kasih, sabar, syukur, tawadu, amar munkar, nahi munkar, jujur keras, khauf dan lain sebagainya. Jurnal yang keenam yaitu dapat saya simpulkan bahwa zuhud dalam tarekat Idriyah adalah tidak berpaling terhadap dunia dan menjadikan sebagai pelantara untuk menuju kepada Tuhan. Hal ini dapat menjadi kondisi mental jamaah selalu terjaga dari berbagai berjolak, khususnya ekonomi, karena fokus kepada kehidupan akhirat dan dalam rangka upaya untuk menguatkan nilai zuhud melalui beberapa perilaku mahmudah yaitu baik, yaitu sabar, tawadu, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Baik, lanjut ke jurnal ketujuh yaitu dapat saya simpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok berbasis hadis dapat menjadi suatu solusi dalam mewujudkan sifat wujud pada mahasiswa. Hal tersebut dapat dilihat dari mahasiswa yang tidak merasa gembira terhadap sesuatu yang dimilikinya, tidak merasa resah apabila dihina, dan tidak berbangga hati apabila dipuji, dan hatinya hanya semata-mata tertanam rasa takut, rindu dan cinta kepada Allah. Yang jurnal yang ke-8 yaitu dapat saya timbulkan bahwa fear of missing off adalah kondisi psikologis yang timbul dari kecemasan seorang akan tertinggal atau tidak mengetahui hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan sosial, terutama melalui media sosial. Fenomena ini sering memicu perasaan tidak puas dan stres karena seorang merasa tidak sejalan dengan tren atau aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di dunia maya. Zuhud yang berarti sikap meninggalkan hasrat duniawi dan lebih mengutamakan urusan akhirat, membantu individu untuk mengurangi zuhud dan warak dalam mengatasi ketergantungan pada validasi sosial melalui media sosial. Dengan mengamalkan sikap zuhud, seorang menjadi lebih fokus pada kesejahteraan batin dan nilai-nilai spiritual daripada mengejar kesejahteraan batin dan nilai-nilai spiritual sementara. Jurnal ke-9 itu dapat saya simpulkan bahwa paradigma zuhud di zaman modern dapat mendorong para sufi untuk meningkatkan etos kerja supaya semestinya sufi menyesuaikan diri dengan kehidupan modern, bahkan seharusnya ia juga meraih capaian-capaian telah menghantarkan peradaban menjadi modern. Terkait hubungannya dengan ekonomi, perlu adanya kesadaran bahwa sebenarnya perilaku tasawuf sedang tidak dalam keadaan bebas. Mereka didoktrin oleh gagasan zuhud konversional
Padahal zuhud merupakan media kritis spiritual di masanya sehingga paradigma zuhud akan selalu berkembang. Oleh karena itu, jika sufi modern masih menggunakan paradigma lama, jelas ia sedang dalam posisi tertindas dalam paradigma lama sehingga tidak dapat menyesuaikan diri dengan moderitas. Kita lanjut ke jurnal ke-10, yaitu dapat saya simpulkan bahwa tasawuf adalah bentuk perwujudan dari ihsan di mana dalam tasawuf mengajarkan bagaimana proses berserah diri kepada Allah semata dengan melalui ajaran agama. Konsep zuhud dalam ajaran tasawuf memiliki nilai tersendiri sehingga manusia mampu mengajak dirinya sendiri untuk mengenal siapa Tuhannya serta menjauhkan diri dari dampak negatif pada kehidupan dunia, di mana zuhud bagian yang tidak terpisahkan dari tasawuf. Berdasarkan paparan di atas tentang konsep zuhud pada ajaran tasawuf dalam kehidupan santri pondok pesantren ada di mana dalam mendidik santri supaya dapat mendekatkan diri pada konsep zuhud kepada ajaran tasawuf, yaitu membentuk pribadi zuhud dibekali dengan ilmu yang syarat dengan pembentukan jiwa yang berhati suci, yang berakhlakul karimah untuk mencapai sang kholik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.